Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih di channel Pengantar Tidurmu, channel yang selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Pada kesempatan malam ini, saya akan melanjutkan cerita yang dikirimkan oleh teman kami yang bernama Rian kemarin. Untuk teman-teman yang belum menonton part satunya, kami sarankan dulu untuk teman-teman menontonnya terlebih dahulu, yang linknya kami sertakan di deskripsi. Oke, sebelum masuk ceritanya, saya mengingatkan dulu kepada teman-teman untuk selalu support channel ini agar channel ini bisa berkembang dan saya, Lian, bisa selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Menyambung cerita yang kemarin, di sini ketika ayahnya Rian ini melihat sosok pocong dari kakaknya tersebut, ayahnya Rian ini hanya bisa meneteskan air mata tanpa sedikit pun rasa takut dalam hatinya ayahnya Rian tersebut. Di sini ayahnya Rian ini sendiri melihat pocong kakaknya tersebut lagi duduk seperti seolah-olah menangis di samping makam dari ayahnya. Di sini ayahnya Rian ini pun perlahan-lahan mendekati pocong tersebut. Ayahnya Rian ini pun mendekati pocong tersebut, dan ketika sudah dekat, di sini ayahnya Rian ini berkata kepada pocong itu, "Mas, udah ikhlasin semuanya. Mas yang tenang ya." Gak lama setelah itu, pocong ini seperti menoleh ke arah ayahnya Rian tersebut, tapi pocong tersebut masih saja menangis. Gak lama setelah itu, pocong tersebut ini seolah-olah menghilang, samar-samar dan menghilang di tengah kegelapan malam itu. Di sini ayahnya Rian ini menangis sambil berdoa ke arah makamnya ayahnya tersebut. Di sini ayahnya Rian berdoa. Setelah selesai berdoa, ayahnya Rian ini balik, dan waktu itu temennya yang 3 tadi itu hanya bisa menunggu dari luar makam, dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang pada saat itu juga. Pada keesokan harinya, ternyata pocong tersebut masih saja selalu menampakkan diri. Jadi pocong itu setiap malam ini selalu menunggu di makam ayahnya tersebut sambil menangis. Banyak warga-warga ini yang ketika melintasi depan makam itu melihat sosok itu, dan bahkan warga-warga yang lain ini enggan melewati makam tersebut karena sudah tahu akan ada pocong di tiap malamnya. Pada waktu itu, hari ke-6 setelah meninggalnya almarhum Pak Deyono itu, di sini ada kejadian aneh yang dialami oleh anaknya Pak Deyono itu. Waktu itu, anak pertamanya Pak Deyono ini ketika habis malam tahlilan tersebut, anaknya Pak Deyono ini membantu untuk membersihkan dan juga mencuci piring di belakang rumah. Waktu itu si anaknya ini mencuci piring bekas-bekas dari tahlilan tadi. Di sini anaknya Pak Deyono ini tidak sendiri, melainkan waktu itu ada juga ibunya Rian ini membantu untuk mencuci piring di belakang. Ketika mereka berdua ini mencuci piring di belakang, terdengar suara le. Nah, dari sini mereka berdua ini mendengar hal tersebut, tapi waktu itu mereka abaikan suara itu. Dan selang berapa saat, suara tersebut muncul lagi, "Le, Dek." Dan pada waktu itu mereka ini menoleh ke sumber suara tersebut yang berada di sebelah sumur. Ketika mereka menoleh itu, ternyata di samping sumur itu sudah ada sosok pocong, yang pocongnya ini tertutup semua, tidak terlihat lagi mukanya, dan ngomong kepada anaknya itu, "Le, Bapak pamit yo Le." Seketika itu juga mereka ini teriak.
Jadi pada saat itu anaknya Pak Deyono dan ibunya Rian ini berteriak sangat keras, akhirnya mengundang orang-orang yang ada di dalam rumah untuk ke belakang. Ketika mereka semua sudah ke belakang, pocong itu hilang dengan sendirinya. Tapi mereka sudah sangat ketakutan melihat sosok itu. Akhirnya pada malam itu mereka semua ini masuk ke dalam rumah, tidak ada berani untuk keluar karena tahu pocong tersebut pasti akan datang. Dan benar saja, di sini pada malam itu juga waktu itu si nenek ini tidur di dalam kamar. Waktu itu si nenek ini tidur dengan anak keduanya Pak Deyono. Anak keduanya Pak Deyono ini perempuan. Jadi mereka berdua ini tidur dan seketika pada saat mereka tidur itu seperti ada yang mengetok jendelanya. Duk, duk, duk. Di sini nenek pun ini terbangun, tapi tidak dengan anaknya Pak Deyono ini. Anaknya Pak Deyono ini masih tertidur. Dan di sini nenek pun ini perlahan-lahan membuka jendela tersebut. Ketika nenek ini membuka jendela tersebut, nenek ini hanya kaget. Astagfirullahaladzim. Dan di situ sudah ada sosok pocong itu. Dan pocong ini berkata sesuatu kepada nenek. Bu, sepurane sing akeh ya bu, maafin aku bu. Nah dari sini si nenek ini tidak takut dengan pocong tersebut karena memang tahu itu adalah sosok dari anaknya atau almarhum dari Pak Deyono itu. Di sini si nenek itu menangis dan bilang, "Wis Toyon, wis, udah Yon, udah, kamu balik ke alammu ya, kamu yang tenang, udah." Di sini karena anaknya Pak Deyono yang tertidur itu mendengar suara tangisan dari neneknya, akhirnya anaknya Pak Deyono ini terbangun. Dan ketika terbangun, anaknya Pak Deyono yang kecil ini teriak-teriak, "Ah, ah, ah." Akhirnya membangunkan seisi rumah, tapi tidak dengan nenek. Si nenek ini tetap berdiri di depan jendela melihat ke arah luar, dan di situ ketika orang-orang datang tidak ada apa-apa di situ. Jadi sosok pocong tersebut sudah hilang. Di sini nenek pun ini menangis sambil memeluk anaknya Pak Deyono yang kecil itu. Dan waktu itu ditanyalah sama orang-orang. Dan ternyata di sini nenek menceritakan hal tersebut. Di sini nenek cuma bilang, "Ya Allah, Yono, hidupnya seperti itu, matinya seperti ini. Ya Allah, ampuni ya Allah." Hanya bisa seperti itu, seolah-olah memang benar-benar si nenek ini kasihan sekali melihat anaknya itu. Di sini ayahnya Rian ini menenangkan mereka semua dan akhirnya mereka semua ini lanjut untuk beristirahat. Pada keesokan paginya di sini ayahnya Rian pulang ke rumahnya sendiri, tapi tidak dengan Rian dan yang lain. Tetap masih di rumahnya Pak Deyono ini karena hari ini adalah hari terakhir malam untuk tahlilan hari ke-7 dari almarhum Pak Deyono tersebut. Ketika ayahnya Rian ini sudah sampai desanya, ayahnya Rian ini langsung datang ke tempatnya Pak Supri. Di situ ayahnya Rian ini bertanya, "Mas, masih ada kah sosok-sosok pocong itu di makam?" Dan di sini Pak Supri ini bilang, "Iya, masih tetap. Banyak warga yang melihat sosok pocong itu selalu ada." Dan di sini karena sosok tersebut, banyak warga ini yang tidak mau melewati area makam itu, lebih memilih untuk memilih jalan lain karena sudah tahu pasti di situ akan ada pocong. Akhirnya di sini ayahnya Rian pun pulang, dan ketika sore hari jam 4 ayahnya Rian ini pergi ke rumahnya Pak Deyono. Waktu itu sebelum nyampe rumahnya Pak Deyono, ayahnya Rian ini sempatkan diri untuk mampir ke makamnya Pak Deyono yang ada di desa tersebut. Ketika sudah nyampe pemakaman, ayahnya Rian pun masuk ke dalam area makam itu dan mendatangi makam dari kakaknya ini. Di sini ayahnya Rian ini membawa bunga dan ditaburkanlah bunga-bunga tersebut ke makam kakaknya ini. Setelah itu dilanjut ayahnya Rian ini mendoakan kakaknya itu supaya bisa lebih tenang arwahnya dan bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sini ayahnya Rian ini menangis
karena selalu teringat sekali dengan saudara satu-satunya yang sangat dia sayangi. Waktu itu ayahnya Rian ini mengingat-ingat masa lalu ketika ayahnya Rian itu susah. Tiada lain yang membantu adalah kakaknya tersebut. Biarpun memang kelakuannya seperti itu, tapi sosok Pak Deyono ini adalah sosok kakak yang sangat baik, yang selalu membantu adiknya, selalu menyayangi adiknya, dan tidak pernah sekalipun Pak Deyono ini menjahati atau berbuat jahat kepada adiknya. Hal inilah yang membuat ayahnya Rian ini terus saja sedih. Di waktu kesedihan tersebut tak terasa, jam ini sudah menunjukkan jam 5 sore dan sudah waktu menjelang maghrib. Dan dari sini ayahnya ini tiba-tiba melihat dari arah makamnya kakaknya ini, dari tanah itu seperti muncul asap. Seperti asap rokok kecil lama-lama membesar. Ayahnya Rian ini sedikit takut dan mundur. Waktu itu dilihatnya terus asap itu dan semakin membesar. Akhirnya asap tersebut membentuk pocong, dan pocong itu adalah pocong dari kakaknya itu. Dan di sini pocong itu berdiri di depannya ayahnya Rian ini. Dan waktu itu pocong ini berkata, "Dek, sepurane Mas yo dek, maafin Mas ya dek." Dan seketika itu ayahnya Rian ini ngomong lagi, "Udah Mas, udah Mas, gak usah muncul-muncul lagi, udah gak usah keluar-keluar lagi. Mas yang tenang ya, Mas yang tenang, semuanya sudah, maafin Mas kok. Di sini yang lain itu sayang sama Mas. Udah ya Mas ya." Dan gak berapa lama pocong itu seperti terbang menjauh dan hilang. Dari sini ayahnya Rian pun ini akhirnya meninggalkan pemakaman tersebut dan menuju ke rumahnya Pak Deyono ini. Ketika sudah sampai, akhirnya di situ dibantu-bantulah untuk acara persiapan tahlilan tersebut. Dan ketika maghrib sudah tiba, ayahnya ini pun sholat dan dilanjut dengan acara tahlilan hari ke-7 almarhum Pak Deyono itu. Dan di sini semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada sesuatu yang aneh. Cuman waktu itu seperti ada bau parfum yang biasanya digunakan oleh Pak Deyono. Di sini orang-orang pun tanya, "Ini parfum siapa?" Dan di sini istrinya Pak Deyono itu menjawab, "Parfum ini biasanya itu digunain oleh almarhum suami saya." Dan akhirnya nenek ini bilang, "Udah nggak apa-apa, cuekin aja. Di sini Yono ini kayaknya mau pamitan untuk pergi. Dia nggak bakal datang lagi dan nggak bakal ngeliatin sosok yang menyeramkan lagi." Dan benar, di sini setelah hari malam ke-7 tersebut tidak ada lagi teror-teror pocong atau hal-hal aneh atau teror pocong yang ada di makamnya kakeknya Rian ini sudah tidak ada lagi. Nyampe cerita ini diceritakan kepada kami, tidak ada satupun hal aneh lagi. Dan hal inilah yang diceritakan oleh Rian kepada kami. Dan hal tersebut memang benar-benar terjadi dan memang sangat menggemparkan warga di kampungnya Rian itu. Bahwa ada sosok pocong yang selalu datang setiap malam di makam kakeknya si Rian tersebut. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari cerita yang dikirimkan oleh Rian ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.